Jadi mainin. Nih, lihat ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Emilia Story. Kembali lagi dengan aku Emilia. Apa kabar teman-teman semuanya? Ini masih di hari yang sama seperti di video yang sebelumnya tentang Masjid Sheikh Zayed Grand Mosque Fujairah. Nah, kali ini aku mau langsung ajakin kalian untuk pergi ke salah satu destinasi wisata yang merupakan rekomendasi juga setiap turis atau wisatawan yang datang untuk berlibur ke Fujairah ini. Nah, apa nama tempatnya dan mau kemana kita? Stay tune terus ya teman-teman. Anyway, untuk kalian yang baru bergabung dengan YouTube channel aku ucapin salam kenal ya. Halo, aku Emil, ibu dari 2 orang anak. Aku WNI ya guys, tapi menikah dengan WNA, jadi aku menetap di Abu Dhabi. Nah, oke, ini masih di perjalanan. Daerah Fujairah ini memang banyak pegunungannya gini ya guys, tapi mereka gunungnya gersang gitu, bebatuan. Nah, oke, kita udah sampai di destinasi wisata yang kedua dari kota Fujairah, Uni Arab Emirates. Ini adalah Umbrella Beach. Kalian bisa lihat sendiri di sini banyak payung-payung berwarna-warni, dan di sana adalah laut yang langsung berbatasan dengan Laut Mati dari daerah Jeddah atau Mekah ya teman-teman. Nah, di sini sendiri masih ada beberapa pembangunan belum selesai juga, dan di sini ada untuk jogging tracknya juga. Nah, ini ada tempat sampah warna hitam. Nggak penting banget ya guys. Nah, ini anak-anak masih pakai baju yang tadi habis dari mos ya teman-teman. Ini kalau sore hari enak banget nih nongki-nongki di sini ya. Nah, karena sekarang masih sekitar jam 1 atau habis zuhur gitu, suasananya masih sepi dan belum terlalu banyak orang. Alhamdulillahnya juga cuaca cerah tapi nggak terlalu panas ya, sekitar 26 sampai 29 lah. Di sini nggak terlalu panas gitu guys. Tapi kalau menurut kalian itu cocoknya dengan suasana di puncak yang adem semeriwing gitu. Nah, di sini pasti udah kepanasan. Tapi untuk kita yang biasanya summer sampai menuju ke angka 40 derajat Celcius maksud aku. Nah, ini udah lumayan banget adem ya, karena memang winter belum juga dimulai, bahkan sampai November ini udah mau berakhir. Ya, mudah-mudahan aja bisa segera datang ya winternya. Nah, untuk Umbrella Beach ini sendiri untuk masuknya gratis ya teman-teman. Cuma kita perlu membayar parkir aja sekitar 20 dirham atau sekitar 85.000 ya parkirnya. Nggak tahu sih aku itu per jam terhitungnya atau gimana, karena kemarin memang nggak terlalu lama juga ya, mungkin 1 jam atau 1,5 jaman lah kita main di sana dan parkirnya kena segitu. Nah, di sini yang tadi aku bilang ya masih sepi karena memang masih tengah bolong gitu ya guys, belum banyak para turis atau warga lokal yang main ke sini. Dan jadinya kita istirahat dulu aja di bawah payung ini karena cuaca yang sangat terik sambil menikmati deburan ombak yang Masya Allah tabarakallah. Nah, sambil menikmati pemandangan dan suasana juga suara deburan ombak seperti ini nih, paling enak ya kita sambil bertadabur ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan dunia seindah ini, gimana lagi surganya ya Allah. Semoga kita adalah umat Nabi Muhammad yang termasuk ke dalam ahli surga, amin. Dan kemarin tuh ya teman-teman, sekarang ini nih aku lagi seneng banget dengerin tausiahnya Ustazah Halimah Alaidrus, dan aku juga baru tahu ternyata beliau ini sebegitu tenarnya ya di Jakarta atau Indonesia, aku kurang tahu. Cuma setiap kali beliau kajian ini selalunya berbondong-bondong umatnya Nabi Muhammad ini datang ke kajiannya beliau. Beliau ini adalah salah satu keturunannya Rasulullah dari nasabnya Husain kalau nggak salah ya.
yang ke-39 kalau nggak salah, mohon koreksinya kalau memang ada yang salah. Nah, beliau juga cara penyampaiannya tuh bagus dan juga suaranya merdu kalau lagi baca sholawat gitu ya, atau kayak burda atau kayak simtuduror kayak gitu tuh, Masya Allah deh, enak banget. Kalian juga bisa lihat di YouTube channelnya, ada namanya Ustazah Halimah Alaidrus kalau nggak salah. Nah, beliau itu menyampaikan kalau kita jangan berani-berani untuk mati atau meninggal dunia sebelum kita memiliki cinta kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi kayak asuransinya kita gitu guys. Jadi kayak penolong kita, meskipun kita ini banyak dosa, meskipun kita masih jauh dari kata baik, meskipun amal kita belum banyak gitu ya, tapi kalau kita udah punya cinta kepada baginda Rasul, insya Allah setidak-tidaknya kita ada harapan untuk diselamatkan dengan syafaatnya beliau. Nah, jadi mulai sekarang yuk kita sama-sama mencari cinta yang seharusnya kita punya dari dulu, karena memang Rasulullah ini kan udah cinta sama kita sebelum jauh-jauh sebelum kita lahir. Bahkan meskipun beliau tidak berjumpa dengan kita, dan meskipun kita ini juga belum tentu menyayangi beliau seperti cintanya beliau, tapi beliau selalu mendoakan kita umatnya, selalunya meminta mohon ampunan atas segala dosa-dosa yang bahkan umatnya pun belum ada gitu, tapi karena saking sayangnya, saking cintanya, saking pengennya gitu Rasul tuh bareng sama kita semua ini umatnya masuk ke dalam surganya dan gak transit dulu di nerakanya Allah. Nah, aku juga pernah dengar waktu itu ya teman-teman, salah satu kajian juga ini berkisah tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau ini berkata kepada Rasul saat beliau melihat Rasulullah sedang dalam keadaan moodnya yang bagus, lagi di rumah nih, lagi berdua kan. Terus beliau minta, ya Rasulullah, tolong bacakan doa khusus untukku darimu. Terus Rasulullah mengatakan, oh iya boleh. Terus Rasulullah tuh berdoa, ya Allah, ampunilah Aisyah, ampunilah dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Terus seketika gitu ya, Sayyidah Aisyah ini Masya Allah seneng banget sampai nundukin kepalanya ke pangkuan Rasulullah saking senangnya dan bersyukur gitu karena Rasul udah mau ngedoain beliau gitu. Terus Rasul jadi nanya gitu, Aisyah, kenapa kamu seneng banget ya gitu. Terus Sayyidah Aisyah bilang, iya Rasulullah, bagaimana aku tidak senang, telah didoakan oleh engkau yang doanya tidak akan tertolak. Engkau memintakan aku ampunan atas dosa yang sebelumnya telah aku lakukan dan yang akan mendatang. Jadi gimana mungkin gitu aku gak senang gitu lah bahasanya ya teman-teman. Nah, Rasul langsung bilang, tahukah kamu Aisyah, doa ini selalu aku bacakan setelah aku selesai sholat untuk semua umatku. Coba itu teman-teman, Masya Allah ya, Masya Allah cintanya beliau ini untuk kita, Masya Allah. Tapi apa coba yang bisa kita balas untuk beliau? Apa yang bisa kita banggakan di hadapan beliau ketika kita insya Allah nanti bertemu di akhirat gitu ya. Sedangkan dari sunnahnya aja kita rasanya gitu ya, ya kita kembali bercermin kepada diri masing-masing gitu ya. Aku sih merasanya dari sunnahnya aja masih jauh banget yang bisa aku amalkan sesuai dengan yang Rasul ajarkan gitu. Dan juga untuk sholawat setiap harinya tuh masih jauh dari kata cukup untuk menyatakan rasa cinta dan terima kasih kita sebagai umatnya karena beliau telah mencintai kita dan dengan suka hati mendoakan kita dan menunggu kita. Nah, beliau juga adalah satu-satunya Rasul atau satu-satunya Nabi yang akan menunggu umatnya masuk dan minum di telaganya sebelum kita masuk ke surga gitu ya Allah. Mudah-mudahan aja ya teman-teman selalu berdoa, selalu minta mulai sekarang, yang baru tahu atau yang belum tahu kan sekarang udah tahu nih. Setiap habis sholat selalu minta untuk bisa minum di telaganya Rasulullah di akhirat kelak, di yaumil mahsyar itu ya nanti teman-teman. Masya Allah, itu tuh di hari yang
nggak tahu deh, aku sering-sering dengar tentang Yaumil Mahsyar ini ya dari beberapa guru, dari beberapa ustadz, baik kajian ustadz fulan dan fulan gitu, kayak ustadz sebut aja Ustadz Hanan At-Taki, Ustadz Abdul Somad, Ustadz ada satu lagi tuh dari Malaysia, aku lupa namanya beliau, Masya Allah. Nah ini nih beliau bercerita tentang Yaumil Mahsyar kan ya. Di hari itu tuh gak ada sama sekali yang bisa nolongin. Di hari itu tuh pada ribet semuanya. Di hari itu tuh panas banget. Di hari itu tuh bener-bener chaos gitu teman-teman. Gak ada yang bisa nolong kita, dan kita juga pasti akan kelaparan dan kepanasan, tergantung dari amal ibadah kita. Kalau kita yakin diri kita nggak akan mengalami kesulitan-kesulitan seperti itu sih ya monggo aja ya. Cuma diri ini kan masih fakir akan segala amal gitu ya. Jadi apa salahnya kalau memperbanyak doa untuk bisa minum di telaga Rasulullah agar tidak kehausan di hari yang sangat-sangat melelahkan itu, di hari perhitungan atau di Yaumil Mahsyar nanti. Dan ya Masya Allah tabarakallah, subhanallah ya, maha tinggi Allah telah menciptakan bumi seluas ini dan juga lautannya seluas itu, seindah ini dunia yang kita tempati dan kita tinggali saat ini. Dan Allah bilang dunia ini gak ada apa-apanya dibandingkan surga dan akhirat kelak. Dunia ini cuma kayak separuh dari sayapnya nyamuk gitu kan. Jadi ini keindahan yang semua kita lihat di dunia ini tuh cuma ya segitu aja, setengah sayap nyamuk pun setidak berharganya itu di mata Allah gitu. Jadi yang saat ini mendapatkan nikmatnya di muka bumi, syukuri, alhamdulillah, bersyukur, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak berusaha untuk tidak kufur nikmat, berusaha untuk menjaga apa yang Allah amanahkan, berusaha untuk menjaga dan menjalankan syariat agama ini dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting cita-cita kita bersama adalah semoga ketika kita kembali ke sang pemilik kehidupan, sang pemilik dunia ini, kita bisa kembali dalam keadaan yang indah, dalam keadaan yang husnul khatimah, yang bisa juga kita melihat keindahan yang Allah janjikan di surganya kelak ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Nah aku jadi ngoceh-ngoceh kemana-mana ya teman-teman. Ini mohon maaf nih karena terbawa suasana mentadaburi indahnya ciptaan Allah. Nah ini anak-anak minta makan ice cream karena cuaca panas juga. Jadi kita beli ice cream untuk Aira dan Arzan. Ini Arzan rasa strawberry tapi agak-agak asam gitu ya bun. Terus vanilanya juga terlalu kuat banget rasa susu bubuknya kalau menurut aku ya. Tapi untuk packagingnya sih worth it. Tapi untuk harganya, ini harganya satu es krim kecil gini tuh yang Aira pegang tuh itu 25 dirham atau sekitar 110.000 mungkin ya kalau dirupiahin saat ini. Dan juga aku ada pesen coffee latte gini, apalah tuh namanya, Pak suami yang beliin tadi. Jadi ini tuh coffee ada coklatnya gitu ya, ice coffee ya namanya ya. Dan ini agak-agak pahit gitu teman-teman. Aku yang tidak pecinta kopi ya kurang suka juga sih. Jadi aku nggak habisin jadinya ya. Dan itu harga kopinya 30 dirham atau sekitar 130 ribuan lah ya kalau dikonversi ke rupiah. Ini bukan untuk perbandingan harganya, ini bukan untuk kayak banding-bandingin mahal di sini mahal di situ sih, enggak ya teman-teman. Ini cuma untuk informasi aja kalau di sini harganya segini. Jadi untuk kalian yang mau berlibur ke sini udah bisa ngebayangin atau ngukur budget pengeluaran kalian setiap harinya kalau kalian mau pergi ke sini, mau pergi ke sana. Jadi selalunya aku sertakan juga harga-harganya, bukan untuk hal-hal yang negatif lainnya, hanya untuk memberikan informasi kepada kalian yang
mungkin bertujuan untuk berwisata atau jalan-jalan ke Uni Arab Emirates ini ya. Nah, ini udah selesai main-main sih anak-anaknya karena memang udah panas ya cuacanya. Jadi mereka nggak terlalu lari-lari kemana-mana, cuma main di bawah umbrella ini. Dan Aira juga tadi minta main ke pasir-pasir di pantainya, cuma nggak aku izinin karena aku memang nggak bawa baju ganti. Karena memang rencananya bukan mau ke beach ya teman-teman. Tadi tuh nggak ada rencana ke beach, cuma nggak sengaja aja mampir. Dan karena lihat di internet itu di sini reviewnya cukup bagus, jadi ya udah kita coba aja main ke sini. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, please subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua gratis ya teman-teman, supaya kalian bisa update setiap aku upload video baru. Dan jangan lupa juga untuk di-share di semua sosial media kalian supaya teman-teman kalian, keluarga kalian mungkin ada yang membutuhkan informasi, jadi bisa mendapatkan informasi yang aku share ini ya. Nah, oke teman-teman, untuk kalian juga yang ingin atau punya rencana berkunjung ke Uni Arab Emirates ini, terutama di kota Fujairah ini, ada baiknya kalian datang saat winter season ya. Mungkin bagus juga di bulan Desember atau Januari atau Februari gitu ya. Karena pada saat itu insya Allah cuacanya udah enak gitu ya buat jalan-jalan, meskipun memang cerah dan jarang ada hujan di sini. Nah teman-teman, thank you for watching ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you untuk kalian yang udah follow aku sampai saat ini. Kalian juga boleh follow aku atau kenalan ya di Instagram aku udah tulis di bio YouTube sini atau description boxnya tentang channel aku. Kalian bisa klik aja di sana ya teman-teman. Nah, untuk bunda-bunda semuanya tetap semangat. Nah, ini kita udah sampai di hotel dan rencananya setelah ini kita mau istirahat aja, nggak kemana-mana bun, karena memang sudah lelah ya. Oke, see you on next vlog. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.